Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dunia Cerita. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi yang sering disebut sebagai pahlawan perang Syakifah. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian support kami dengan cara like, comment, and subscribe. Karena support dari kalian adalah semangat bagi kami dalam membuat konten. Yuk langsung saja masuk ke dalam videonya. Usaid bin Hudair, ia adalah orang yang mewarisi kemuliaan secara turun-temurun. Ayahnya, Hudair al-Kata'ib, adalah pemimpin suku Aus dan salah seorang pembesar Arab yang terhormat pada masa jahiliyah dan salah seorang prajurit yang tegas. Tentang Hudair, seorang penyair mengatakan, "Andai kematian berbelok karena takut, pastilah takut kepada Hudair saat membelenggu musuh. Ia bawa keliling hingga saat malam tiba. Ia siapkan tempat duduk secara diam-diam." Usaid mewarisi kedudukan, keberanian, dan kedermawanan ayahnya. Karena itu, sebelum masuk Islam, ia adalah seorang pemimpin dan pembesar Madinah serta salah seorang ahli memanah. Ketika Islam memilihnya untuk mendapat hidayah menuju jalan Allah yang maha mulia dan maha terpuji, ia berhasil mencapai puncak kemuliaan dan kehormatan. Puncak kemuliaan dan kehormatan itu ia raih pada hari ketika dirinya mengambil posisi sebagai salah seorang pembela Allah dan Rasul-Nya dengan salah seorang yang paling awal masuk Islam, agama yang agung. Pasalnya, keislaman Usaid begitu cepat, jelas, dan terhormat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar dan memperdalam ilmu agama kaum muslimin Ansor yang telah membaiat Nabi dalam baiat Aqobah I dan untuk mengajak selain mereka ke dalam Islam. Saat itu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz, dua orang tokoh di tengah kaumnya, duduk dan berunding tentang orang asing yang datang dari Mekah untuk mengolok-ngolok agama mereka, lalu mengajak kepada agama baru yang tidak mereka kenal. Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah, temui laki-laki itu dan hentikanlah ia." Usaid datang membawa sebilah tombak. Ia bergegas menuju ke tempat Mus'ab, yang ketika itu Mus'ab telah mendapat jaminan atau perlindungan dari Asad bin Zurah, salah seorang pembesar Madinah yang telah lebih dahulu masuk Islam. Di dalam majelis Mus'ab dan Asad bin Zurarah, Usaid melihat sekelompok orang yang dengan seksama mendengarkan kata-kata indah yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair untuk menyeru kepada Allah. Usaid mengejutkan mereka dengan kemarahan dan perlawanan. Namun Mus'ab berkata kepada Usaid, "Sudikah kiranya engkau terlebih dahulu lalu mendengarkan? Jika engkau menyenanginya, engkau bisa menerimanya. Namun, jika engkau tidak senang, kami tidak akan menyampaikan kepadamu yang tidak kamu sukai." Usaid adalah seorang laki-laki yang cerdas pemikirannya dan peka hatinya hingga penduduk Madinah menjulukinya dengan nama Al-Kamil, gelar yang sebelumnya juga dimiliki oleh ayahnya. Ketika melihat Mus'ab mengajaknya untuk menggunakan akal dan logika, Usaid menancapkan tombaknya ke tanah lalu berkata kepada Mus'ab, "Baiklah, aku terima. Tunjukkanlah apa yang kau bawa." Mus'ab membacakan sedikit ayat Al-Quran lalu menjelaskan dakwah agama baru tersebut kepada Usaid, agama kebenaran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk menyampaikan dan mengibarkan benderanya. Mereka yang hadir dalam majelis itu mengatakan, "Demi Allah, kami telah melihat Islam di wajah Usaid sebelum ia berbicara. Kami melihat Islam dalam pancaran dan keramahannya." Sebelum Mus'ab selesai berbicara, Usaid telah berkata dengan lantang, "Alangkah indah dan bagusnya kalam ini. Apa yang kalian lakukan ketika hendak masuk ke dalam agama ini?" Mus'ab menjawab, "Sucikanlah tubuh dan pakaianmu. Selanjutnya, ucapkanlah syahadat kebenaran lalu tunaikanlah sholat." Kepribadian Usaid adalah kepribadian yang lurus, kuat, dan bersih. Ketika telah mengetahui jalannya, pribadi itu tidak pernah ragu sedikit pun untuk segera bangkit untuk menerima agama yang telah membuka hatinya dan membuat jiwanya bersinar.
Usaid segera mandi dan bersuci, lalu bersujud kepada Allah, Tuhan semesta alam, seraya mengumumkan keislamannya serta meninggalkan hari-hari penyembahan berhala kejahiliahannya. Kini Usaid harus kembali menemui Sa'ad bin Mu'adz untuk menyampaikan kisah tentang tugas yang dibebankan kepadanya, tugas menghalangi dan mengusir Mus'ab bin Umair. Usaid kembali menemui Sa'ad. Begitu Usaid mendekat ke majelis Sa'ad, Sa'ad berkata kepada orang yang duduk di sekelilingnya, "Aku bersumpah, Usaid mendatangi kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajahnya saat ia berangkat." Benar, sebelumnya Usaid berangkat dengan wajah yang penuh kedengkian, amarah, dan permusuhan. Adapun kini ia kembali dengan wajah yang diselimuti ketenangan, kasih sayang, dan cahaya. Usaid memutuskan untuk sedikit menggunakan kecerdasannya. Ia tahu bahwa Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang memiliki kejernihan jiwa, kekuatan tekad, serta kebenaran pikiran dan perhitungan, persis seperti dirinya. Ia juga tahu bahwa tidak ada kaitan antara dirinya dan Islam selain mendengar kalam yang merupakan kalam Allah yang dibaca dan diartikan dengan baik oleh duta Rasulullah SAW untuk mereka, Mus'ab bin Umair. Namun, jika ia katakan kepada Sa'ad, "Bangkitlah dan masuklah Islam," pastilah terjadi percekcokan yang tidak baik akibatnya. Dengan demikian, ia harus merangsang emosi Sa'ad dengan cara dapat mengantarkan ke majelis Mus'ab, hingga ia bisa mendengar dan melihatnya sendiri. Namun bagaimana caranya? Seperti telah kami katakan sebelumnya, Mus'ab singgah sebagai tamu Asad bin Zurarah. Usaid berkata, "Aku mendengar bahwa Bani Haritsah sedang bergerak menuju rumah Asad bin Zurarah untuk membunuhnya. Mereka tahu bahwa Asad adalah saudara sepupumu." Sa'ad segera bangkit, terdorong oleh emosi dan kemarahan. Ia sambar tombaknya dan bergegas menuju tempat keberadaan Asad, Mus'ab, dan kaum muslimin yang bersama mereka. Ketika mendekati majelis, Sa'ad tidak mendengar kegaduhan maupun keramaian. Ia hanya melihat ketenangan sedang menyelimuti sekelompok orang yang mengelilingi Mus'ab bin Umair ketika ia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Sedangkan kaum muslimin itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekarang ia menyadari rekayasa yang dilakukan oleh Usaid untuk membawanya ke majelis ini dan mendengarkan apa yang dibaca oleh sang duta Islam, Mus'ab bin Umair. Firasat Usaid tentang sahabatnya itu tidaklah keliru. Begitu mendengar apa yang dibaca oleh Mus'ab, hati Sa'ad segera terbuka. Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Secepat kilat, ia telah mengambil tempat di antara kaum mukminin yang lebih dahulu. Dalam hati dan akalnya, Usaid menyimpan iman yang kuat dan bersinar. Iman ini telah memberikan keteguhan, kearifan, dan pikiran yang lurus. Hal yang membuatnya patut untuk selalu mendapat kepercayaan. Dalam perang Bani Mustalik, bangkitlah kebencian Abdullah bin Ubay. Ia berkata kepada para penduduk Madinah yang ada di sekelilingnya, "Kalian telah membiarkan negeri kalian untuk mereka jajah dan kalian bagi kekayaan kalian dengan mereka. Demi Allah, andai kalian tidak mau memberikan milik kalian dengan mereka, pastilah mereka berpindah ke negeri yang lain. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah yang mulia, pasti akan mengeluarkan yang hina dari kota ini." Sahabat agung Zaid bin Arqam mendengar kalimat Abdullah tersebut. Racun kemunafikan yang membakar emosi. Karena itu tidaklah salah jika ia memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat kecewa. Selanjutnya beliau bertemu dengan Usaid dan bertanya, "Apakah engkau tidak mendengar yang dikatakan oleh sahabat kalian?" Usaid menjawab, "Sahabat siapakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Ia adalah Abdullah bin Ubay." Usaid bertanya, "Apa yang telah ia katakan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ia berpikir bahwa jika ia kembali ke Madinah, pastilah yang mulia akan mengusir yang hina dari kota ini." Usaid berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan mengusirnya dari Madinah?" "Insya Allah." "Demi Allah, ialah yang rendah dan engkau yang lebih mulia." Selanjutnya Usaid mengatakan, "Wahai Rasulullah, kasihanilah ia demi Allah. Saat Allah mendatangkanmu kepada kami, kaumnya sedang menggadang-gadang Abdullah untuk memakai mahkota Raja Madinah. Karena itu, ia berpikir bahwa Islam telah merampas kerajaan dari tangannya.
Dengan pikiran yang tenang, dalam, seimbang, dan gamblang itu, Usaid selalu mampu menangani persoalan dengan intuisi yang hadir dan tajam. Pada perang Sakifah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian beberapa sahabat Ansor, terutama Sa'ad bin Ubadah, mengklaim sebagai yang berhak memegang kekhalifahan. Dialog panjang pun terjadi. Diskusi semakin panas, maka Usaid sebagai tokoh Ansor yang berpengaruh bersikap efektif untuk meredam situasi. Kata-katanya laksana cakrawala pagi untuk mengendalikan keadaan. Usaid berdiri kemudian menyampaikan pidato kepada kelompok Ansor dari kaumnya. Kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari Muhajirin. Dengan demikian, yang lebih berhak memegang jabatan khalifah adalah sahabat Muhajirin. Kita adalah para sahabat pendukung Rasulullah, sementara Asad bin Zurarah adalah putra dari Bibi Sa'ad bin Mu'az. Saat itu Usaid berkata kepada Sa'ad, "Hari ini kita wajib menjadi pendukung Khalifah Rasulullah." Kata-kata Usaid ini mampu mendinginkan dan menyelamatkan gejolak kaum muslimin. Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu menjalani hidup sebagai seorang ahli ibadah yang khusyuk serta mencurahkan segenap jiwa dan harta di jalan kebaikan. Ia selalu mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Ansar. Bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di Haud. Agama dan akhlak Usaid menjadi sesuatu yang membuat Abu Bakar sangat hormat dan cinta kepadanya. Ia juga memiliki kedudukan dan posisi yang paling penting di hati Amirul Mukminin Umar dan semua sahabat lainnya. Mendengarkan suara Usaid saat sedang melantunkan Al-Quran merupakan salah satu nikmat besar yang diburu oleh para sahabat. Suara yang berkhusyuk, memukau, dan mencerahkan. Suara yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu malam para malaikat mendekat kepada Usaid untuk mendengarkan suara tersebut. Pada bulan Sya'ban tahun ke-20 Hijriah, Usaid meninggal dunia. Amirul Mukminin Umar tidak terima selain memikul sendiri jasad Usaid di atas pundaknya dan di bawah tanah Baqi'. Para sahabat mengubur jasad seorang mukmin agung itu. Mereka kembali ke Madinah sambil mengenang kebesaran Usaid dan selalu menggumamkan sabda Rasulullah tentangnya. Laki-laki terbaik adalah Usaid bin Hudair. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan begitu selesailah kisah tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Usaid bin Hudair, seorang laki-laki yang dipanggil dengan julukan pahlawan perang Syakifah. Baiklah, dengan begitu usailah cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like and comment and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.